Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Latif eh, dengan NIM 2413 100008. Asal saya dari Kampung Tulun, Desa Pengalengan, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Banten. Hobi saya itu eh, pertama olahraga, terus membaca dan bermain game secara kebutuhan saya, secara kesenggangan, jika senggang ya bermain game, jika tidak ya yang baca-baca sama olahraga. Baiklah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertama itu bagaimana tauhid dapat menjadi landasan politik dan ekonomi. Nah, jadi tauhid sebagai landasan politik. Nah, jadi tauhid itu ini dulu tauhidnya dulu nih. Jadi tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah itu tidak satunya pemilik kekuasaan tertinggi. Karena itu dalam politik manusia itu tidak boleh menganggap dirinya memiliki kuasa mutlak. Jadi pemimpin hanyalah penerima amanah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah yang memberikan amanah untuk manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Tauhid juga menjadi landasan politik karena melahirkan nilai amanah, yaitu kekuasaan itu dipandang sebagai tanggung jawab, bukan alat kepentingan pribadi. Keadilan, yaitu semua rakyat diperlukan sama tanpa diskriminasi. Diskriminasi. Nah, terus musyawarah atau surah ya, yaitu keputusan itu diambil melalui pertimbangan bersama atau melalui musyawarah. Terus anti kezaliman, yaitu menolak korupsi, penindasan, dan penyalahgunaan jabatan. Jadi tauhid itu melahirkan banyak ya. Yang pertama itu amanah, keadilan, terus musyawarah, anti kezaliman. Ya, walaupun di masyarakat atau khususnya di warga plus 62 yang mayoritas pejabat-pejabatnya adalah Muslim, Islam bukan Muslim ya, Islam. Yang tentu tidak semua orang Islam itu memahami tentang tauhid ya, kecuali orang Muslim. Beda antara Islam dan Muslim. Oke. Dengan demikian, politik yang berlandaskan tauhid itu bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan mempertahankan kekuasaan semata, kekuasaan dinasti, ya, walaupun ya adalah sedikit di negara Pasundan 2. Terus tauhid sebagai landasan ekonomi. Dalam ekonomi, tauhid itu mengajarkan atau memberi gambaran bahwa seluruh harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Sedangkan manusia itu hanya pengelola atau megang amanah yang dititipkan oleh Allah. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi itu harus dilakukan secara adil dan bermoral. Tauhid itu melahirkan prinsip ekonomi jujur dalam transaksi, tidak menipu atau curang, terus menolak eksploitasi eh, apa ya, seperti kayak riba, monopoli atau penindasan. Terus keadilan distribusi melalui zakat kan, sedekah dan kepedulian sosial. Keseimbangan
keseimbangan, yaitu mencari keuntungan tanpa merugikan pihak orang lain, pihak pembeli atau pihak yang lain lah, yang gampang. Jadi ekonomi itu bertauhid itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Pertanyaan kedua itu jelaskan bagaimana tauhid itu dapat menjadi pondasi penataan lingkungan hidup dan kota. Mungkin yang pertama, tauhid dalam lingkungan hidup ya. Tauhid itu mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Manusia itu berperan sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu menjadi penjaga penjaga lingkungan, bukan perusak alam semesta. Ya, meskipun sekarang banyak ya gunung-gunung yang rusak, ya mungkin tidak ke sana lah. Karena itu, tauhid itu mendorong manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan, terus mengurangi pencemaran, ya, terus menggunakan sumber daya alam secara bijak, terus menjaga keseimbangan ekosistem, terus kerusakan lingkungan hidup itu dipandang sebagai bentuk kelalaian manusia terhadap amanah Tuhan, ya seperti sekarang contohnya di daerah saya Bojonegara, ya gunung-gunung juga pada rata dengan dataran, ya. Terus hutan-hutan juga mulai menipis, ya begitulah itu. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Terus tauhid uh, dengan penataan kota. Jadi dalam penataan kota, itu menjadi dasar pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan eh, kota ya, berkelanjutan kota. Tidak hanya dibangun untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kota berbasis tauhid itu harus memiliki tata ruang yang tertata, terus fasilitas umum yang memadai, ruang hijau, terus pengolahan sampahnya itu baik, terus pembangunan yang adil bagi semua lapisan masyarakat ya. Tujuannya untuk menciptakan kota yang manusiawi, sehat dan ramah lingkungan. Jadi pemimpinnya itu tidak mementingkan gerombolannya sendiri atau dinastinya sendiri, tetapi memikirkan rakyatnya. Rakyatnya ini, rakyat saya ini layak apa enggak nih hidup di kota ini, kota saya. Kalau nggak layak ya kita bangunin atau kita bantu bangunin rumah gitu. Kita bantu jika kekurangan makanan ya, dan yang lainnya masih banyak lagi. Terus pertanyaan yang ketiga, apa kesan saya tentang mata kuliah teknologi pembangunan? Menurut saya, mata kuliah teknologi pembangunan ini sangat penting karena mengajarkan hubungan antara nilai agama dan pembangunan masyarakat. Ya, sama seperti mata kuliah teologi lingkungan hidup ya. Antara teologi pembangunan ini sangat-sangat mirip dengan teologi lingkungan hidup. Nah, mata kuliah teologi pembangunan ini juga eh, membuat saya memahami bahwa pembangunan itu hanya tidak hanya soal ekonomi dan eh, apa infrastruktur, tetapi juga mencakup moral, keadilan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan manusia.
Mata kuliah ini juga melatih cara berpikir kritis tentang bagaimana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti dalam politik, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, teologi pembangunan itu membantu mahasiswa memahami bahwa kemajuan itu harus berjalan seimbang antara aspek material dan spiritual. Jadi yang pasti itu kita ya, harus mempunyai dasar yang kokoh dulu sebelum menjadi yang di atas, menjadi posisi di atas lain, seperti bangunan lah. Kita harus buat fondasinya dulu supaya bangunan kita kokoh. Kalau tidak ada fondasinya, ya tauhid itu, jika kita berada di atas ya, atau mempunyai jabatan tinggi, kalau kita tidak mempunyai tauhid, tidak mempunyai fondasi kita, maka kita akan goyah, maka kita akan tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak manusiawi. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.